Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa teman-teman ya, selalu bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas update terakhir ya. Karena penerimaan data calon penerima bantuan subsidi upah adalah 30 September 2020. Sehingga hari ini ya, beberapa jam yang lalu Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek mengadakan konferensi pers ya secara virtual, di mana Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Widya Fauzia dan Direktur Utama BP Jam Sostek Bapak Agus Susanto menyampaikan paparannya sebagai hasil 1 bulan ini bekerja untuk penyaluran bantuan subsidi upah yang dialokasikan untuk 15,7 juta pekerja peserta BP Jam Sostek, dan realisasinya adalah 12,4 juta pekerja yang terrealisasi. Yang 2,4 tidak lulus validasi dan verifikasi, ada tersandung dari tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dalam Permenaker nomor 14 2020. Juga hal-hal lain. Kemudian yang 12.400.000 pekerja telah disalurkan ya sekitar 92%, yaitu dalam tahap atau batch pertama, dalam tahap kedua, ketiga, keempat, dan untuk tahap kelima akan beberapa hari yang akan datang, karena datanya baru diterima tanggal 29 dan 30 September 2020 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Bagaimana konferensi pers tersebut nanti akan kita saksikan langsung saja ya, karena ada videonya dari laman resmi dari konten Kemenaker ya, Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti akan ada paparan dari sumber datanya yaitu BPJS Ketenagakerjaan, dan nanti pada video berikutnya yaitu paparan dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan terhadap realisasi penyaluran. Untuk yang pertama ini kita akan saksikan, akan dengarkan paparan progres data terakhir yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek Bapak Agus Susanto. Sebagai gambaran saja bahwa data yang akan disalurkan ya sampai tahap yang kelima yang baru diterima, yang akan disalurkan mungkin sekitar ya 4 hari melakukan checklist Kemenakernya untuk tahap 5 ya. Kemudian baru mungkin pekan depan akan tersalurkan. Mudah-mudahan bisa selesai ya untuk gelombang pertama ini atau termin pertama 1.200.000 ditransfer ke 12.403.896 ya, yang sudah tersalurkan sampai konferensi pers ini tadi ya, konferensinya tanggal 1 Oktober 2020 sudah 10.778.261 atau 92,48%. Sementara yang masih dalam proses pengiriman dari perbankan penyalur ya adalah sebanyak 745.669 orang. Jadi dalam proses ya, dari tadi ya, dari sebelum konferensi pers mungkin datanya untuk tahap 1 sampai 4 masih ada penyaluran di proses 745.669 rekening pekerja ya. Seluruh proses ini dimulai memang sejak 24 Agustus 2020. Jadi progresnya Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyalurkan 10.778.261. Demikian, mudah-mudahan tayangannya bermanfaat ya. Nanti kita simak data valid langsung ya dari BP Jam Sostek. Mudah-mudahan kita semua menjadi
pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Baik, kita simak ya videonya. Sebelumnya terima kasih telah menyimak di konten ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Silahkan like, comment, share. Dan bagi yang belum subscribe channel ini. Subscribe itu gratis teman-teman ya. Dan teman-teman akan mendapatkan gratis nanti kalau ada video baru, notifikasi video terbaru yang mudah-mudahan bermanfaat. Demikian. Yuk kita simak ya paparan dari Direktur Utama BP Jam Sostek tentang data terakhir ya per 30 September 2020 dalam konferensi pers BP Jam Sostek dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 2020. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, beserta seluruh jajaran dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Sekjen Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Pak Anwar Sanusi, Bapak Ibu dari media yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini kami ingin melaporkan dan mengupdate laporan akhir penyediaan data calon penerima bantuan subsidi upah data per 30 September 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa saya ingin merefresh kembali para calon penerima bantuan subsidi upah ini ada beberapa persyaratan dan mekanisme. Yang pertama adalah syaratnya warga negara Indonesia. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta aktif program BP Jam Sostek. Yang ketiga, kepesertaan sampai dengan Juni 2020. Yang keempat, upah terakhir di bawah 5 juta. Dan yang kelima, memiliki rekening bank yang aktif. Besaran dan mekanisme bantuan subsidi upah yang diberikan adalah sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, yang penerimaannya ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan subsidi upah sebanyak dua bulan sekali. Dari data yang kami kumpulkan, rekening yang masuk hingga saat ini sebanyak 14,8 juta. Jadi sejak kami diberikan amanah untuk mengumpulkan rekening para calon penerima bantuan subsidi upah ini yang targetnya 15,7 juta, hingga saat ini jumlah rekening yang masuk di BP Jam Sostek yang berhasil kita kumpulkan sebanyak 14,8 juta. Dari rekening yang masuk tersebut, kita lakukan validasi secara berlapis. Lapis pertama adalah kita lakukan validasi dengan perbankan. Dan kita lihat dari 14,8 juta ini tersebar di 127 bank. Ini kita lakukan validasi, apakah rekeningnya masih aktif, apakah rekeningnya ditutup, apakah rekeningnya nama dan nomornya sesuai dengan yang tercatat di bank, yang kita bandingkan dengan yang kita terima. Akhirnya kita mendapatkan data ada 2,4 juta tidak valid. Jadi dari 14,8 juta ini ada 2,4 juta tidak valid. Jadi valid pertama kita lakukan dengan perbankan. Setelah itu kita lakukan lagi validitas yang kedua. Kita lakukan berdasarkan kriteria persyaratan sesuai dengan Permenaker. Nah, dari peraturan tersebut kita sisir, kemudian kita temukan ada yang tidak valid. Dan kemudian yang lapis ketiga, validasi ketiga adalah kita lakukan validasi ketunggalan data. Tunggalan data maksudnya adalah satu NIK ini harus tercatat satu kepesertaan di BP Jam Sostek dan memiliki satu nomor rekening. Jadi satu nomor NIK, satu
nomor kepesertaan BP Jamsostek dan 1 nomor rekening. Nah, dari jumlah tersebut, akhirnya kita mendapatkan data sebanyak 12,4 juta. Artinya ada 2,4 juta yang tidak valid. Nanti di belakang kami sampaikan yang 2,4 juta itu validnya seperti apa. Ini kan, dari 12,4 juta ini, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa dari data 2,4 juta ini yang tidak valid 75% karena tidak sesuai dengan kriteria Permenaker nomor 14 tahun 2020. Di antaranya adalah upahnya di atas 5 juta. Kemudian kepesertaannya tercatat di BP Jamsostek setelah bulan Juni. Ini ada 1,8 juta. Kemudian ada sebanyak 25% atau sebanyak 600.000 ini tidak valid karena gagal konfirmasi ulang. Jadi pada waktu kami lakukan validasi, yang tidak valid kita kembalikan kepada perusahaan untuk dilakukan konfirmasi ulang atau perbaikan, namun hingga hari terakhir kemarin gagal konfirmasi ulang, artinya kami tidak menerima balikan dari koreksi tersebut, yaitu sebanyak 600.000. Sehingga total yang tidak bisa dilanjutkan, yang tidak kita serahkan, itu sebanyak 2,4 juta. Dari data yang valid 12,4 juta tersebut sudah kita serahkan kepada melalui beberapa batch, yaitu yang batch pertama sebanyak 2,5 juta, batch kedua 3 juta, batch ketiga 3,5 juta, batch keempat 2,8 juta, dan batch kelima ini kita lakukan 2 kali kemarin. Di tanggal 29, ini batch kelima 578.230, jumlahnya semakin sedikit. Dan hari kemarin, hari terakhir, tanggal 30 September, batch kelima susulan. Ini sebanyak 40.358. Sehingga total data yang sudah kita serahkan sebanyak 12.418.588. Namun demikian dari data tersebut, dari batch 1, batch 2, dan batch 4 ini ada retur, ada pengembalian. Jadi ada data yang dikembalikan dari Kemenaker ke BP Jamsostek untuk diperbaiki. Yaitu di batch pertama dikembalikan sebanyak 15.000, kemudian batch keempat itu ada 4.000-an, dan batch kedua 4.000, batch keempat ada 148.000. Dari yang dikembalikan tersebut totalnya 165.841, ini sudah kita perbaiki. Yang kita kembalikan ada 137.000, namun masih ada yang sisa retur yang belum bisa diperbaiki. Dari data tersebut, mungkin saya kembali ingin saya summarize bahwa dari target 15,7 juta, jumlah rekening yang bisa kita kumpulkan dalam 3 minggu ini sebanyak 14,8 juta. Kemudian yang kita serahkan ke Kemenaker 12,4 juta. Kemudian yang tidak kami serahkan, artinya ini kita drop karena regulasi tersebut, sebanyak 2,4 juta. Saya kira demikian Pak Sekjen, update laporan terakhir dari pengumpulan data calon penerima bantuan subsidi upah dari BP Jamsostek yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.